Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Andika Nurhuda dari kelas 12 IJB. Pada video kali ini, saya akan mengulas sedikit mengenai pengenalan bahasa pemrograman Python. Pertama, apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna. Tidak seperti bahasa lain yang susah untuk dibaca dan dipahami, Python lebih menekankan pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk memahami sintaks. Hal ini membuat Python sangat mudah dipelajari baik untuk pemula maupun untuk yang sudah menguasai pemrograman lain. Lantas, kenapa Python bisa begitu populer? Yang pertama, mudah digunakan. Jadi Python ini relatif mudah dipelajari gitu. Baik dari kalangan awam sampai yang udah expert ini, jadi Python ini memang mudah dipelajari karena memang sintaks-sintaksnya ini terkenal sederhana. Kedua, sintaksnya mudah. Nah, ini sintaksnya mudah ini, sintaks dari Python ini relatif mirip seperti bahasa Inggris sehingga mudah dibaca atau dipahami oleh manusia. Terus yang ketiga itu fleksibel. Python dapat digunakan banyak hal. Jadi Python ini multifungsi juga, dapat digunakan beberapa ataupun banyak sekali kegunaannya. Yang keempat, gratis. Nah, bahasa Python ini dapat digunakan gratis alias open source. Yang kelima, lagi hype. Python juga sebagai salah satu bahasa pemrograman yang sedang populer akhir-akhir ini. Yang keenam, multi platform. Python hampir dapat digunakan di semua platform. Lantas, lalu apa kegunaan Python? Yang pertama, bisa digunakan sebagai machine learning. Contohnya dengan menyelesaikan permasalahan dunia dengan cara yang terukur. Terus ada data analis. Python juga dapat digunakan untuk melakukan kalkulasi statistik, visualisasi data, dan menganalisis data. Web development. Contohnya untuk URL routing, memastikan keamanan website, memproses dan mengirim data. Terus penulisan script system, membuat perintah otomatis dan menyelesaikan pekerjaan tertentu. Nah, di sini ada sintaks dasar Python. Contohnya ini print hello world. Jadi print hello world ini sebuah sintaks yang memang sangat-sangat dasar di dalam bahasa pemrograman Python. Tujuannya itu untuk mendeklarasikan atau menampilkan sebuah karakter yaitu hello world dengan menggunakan perintah print saja. Selanjutnya ada variabel pada Python. Variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses pemrograman. Terus ketika pemrograman sesuai kehendak si pembuat skrip. Nah, contohnya seperti ini. Variabel pada Python. A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Kan dengan menggunakan sintaks seperti ini akan menghasilkan output mendeklarasikan bahwa nilai dari variabel A adalah 1 dan nilai dari variabel B adalah 2. Selanjutnya ada tipe data pada Python. Tipe data atau data type adalah jenis nilai yang dapat ditampung suatu variabel. Misalnya dapat menampung bilangan bulat, pecahan, atau berkoma, karakter huruf, tunggal, hingga simbol. Yang pertama ada tipe data integer. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan variabel dalam bentuk angka atau bilangan bulat. Contohnya seperti angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Yang kedua ada tipe data string. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan variabel dalam karakter atau simbol. Misalnya nama seseorang, simbol-simbol huruf, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada boolean. Boolean ini tipe data yang digunakan untuk menunjukkan nilai angka dalam bentuk logika, true atau false, alias 1 atau 0. Terus ada float. Float ini adalah
variabel yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk angka bilangan desimal. Contohnya seperti 1,5, 3,5, 7,4 dan lain sebagainya. Khususnya ada tipe dataset, yaitu menunjukkan daftar data yang tidak terurut. Terus ada tuple, yaitu variabel yang digunakan untuk membuat atau menunjukkan tipe data yang isinya tidak dapat diubah. Selanjutnya itu ada macam-macam operasi pada Python. Operasi atau operator merupakan sebuah simbol khusus yang dibutuhkan untuk melakukan operasi tertentu seperti membuat sebuah alur logika, perhitungan angka dan lain-lain. Di sini salah satunya ada beberapa contoh operator di sini. Salah satunya ini adalah penjumlahan. Contohnya 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi operator ini digunakan untuk menjumlahkan nilai dari masing-masing variabel atau bilangan. Selanjutnya ada operator pengurangan. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Operator ini bertujuan untuk mengurangi nilai operan di sebelah kiri menggunakan variabel yang ada di sebelah kanan. Jadi variabel yang sebelah kiri ini akan dikurangi oleh variabel yang berada terletak atau di sebelah kanan. Selanjutnya ada perkalian. Contohnya 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi ya operator ini untuk mengalihkan operan atau bilangan dari kedua variabel. Selanjutnya ada pembagian. Contohnya di sini 4 bagi 2 sama dengan 2. Operator ini digunakan untuk membagi operan atau nilai di sebelah kiri menggunakan operan atau nilai yang berada di sebelah kanan. Selanjutnya ada pangkat, disimbolkan seperti ini. Contohnya 4 pangkat 2 sama dengan 16. Operator ini digunakan untuk memangkatkan operator atau nilai di sebelah kiri operator dengan operan atau nilai yang berada di sebelah kanan operator. Selanjutnya kita masuk ke pencabangan. Pencabangan ini digunakan ketika untuk menentukan sebuah keputusan atau conditional statement. Di sini ada contoh-contohnya kondisi pencabangan. Yang pertama ada kondisi if, kondisi elif, kondisi if dan else. Pertama, kondisi if. Kondisi if adalah kondisi yang dieksekusi oleh program jika bernilai benar atau jika bernilai benar ya, atau ya benar gitu. Yang pertama nilai sama dengan 9. Jadi jika kondisi benar atau true, maka program akan mengeksekusi perintah di bawahnya. Contohnya ini if nilai lebih dari 7. Print atau tampilkan. Jadi ketika nilai variabel ini lebih dari 7, maka tampilkan 9 lebih besar dari angka 7. Nah, jika kondisi benar, maka si perintah ini akan dieksekusi. Jika kondisi salah atau false, maka program tidak akan mengeksekusi perintah di bawahnya. Contohnya ini, if ketika nilai lebih dari 10, maka tampilkan 9 lebih besar dari angka 10. Kondisi ini adalah kondisi salah, karena di sini nilai variabelnya itu 9, sementara di sini memberikan kondisi nilai dari lebih 10, maka kondisi ini salah dan maka untuk itu program tidak akan dieksekusi. Selanjutnya ada kondisi if dan else. Kondisi if dan else ini adalah jika kondisi bernilai true maka akan dieksekusi pada if, tetapi jika bernilai false maka akan dieksekusi kode pada else. Contohnya di sini ada variabel nilainya 80. Jika pernyataan pada if bernilai true maka if akan dieksekusi, tetapi jika false kode maka pada else yang akan dieksekusi. Jadi ketika kondisi if ini sesuai maka akan dieksekusi. Namun ketika kondisi if ini tidak sesuai maka dialihkan ke kondisi else. Di sini ada kondisi di mana if
nilai lebih dari 75, maka akan menampilkan selamat Anda lulus. Terus di sini ada else. Nah, jadi ketika tidak memenuhi ini, maka turun ke sini print, maka tampilkan maaf Anda tidak lulus. Di sini outputnya dapat ditebak gitu. Pada kondisi kali ini akan menampilkan output selamat Anda lulus karena memenuhi persyaratan kondisi if dari variabel nilai. Contohnya ada kondisi elif. Kondisi elif ini contoh penggunaan kondisi elif adalah pengambilan keputusan. Kondisi if elif merupakan lanjutan atau percambangan logika. Dari kondisi if dengan elif kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Hampir sama dengan kondisi else, bedanya kondisi elif bisa banyak dan tidak hanya satu. Jadi kondisi elif ini pengembangan dari kondisi if gitu. Jadi ketika if, contohnya di sini ada hari, ada variabel hari ini sama dengan minggu. Jadi ketika if hari ini sama dengan Jumat, maka tampilkan saya akan ke sekolah. Selanjutnya elif, ketika variabel hari ini nilai sama dengan Sabtu, maka tampilkan print saya libur sekolah. Selanjutnya ada kondisi lagi di sini elif, ketika variabel hari ini sama dengan minggu, maka print saya akan healing. Nah, di sini outputnya pada kondisi di atas akan menampilkan output saya akan healing karena sesuai dengan kondisi sama dengan variabel yang di atas, itu sama dengan minggu. Mungkin yang kita sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.